Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leicester versus Arsenal, The Gunners menang 2-0. Leicester City versus Arsenal berlangsung di King Power Stadium. Arsenal unggul 2-0 di babak pertama via sundulan Gabriel Magalhaes di menit ke-5. Dan sepakan Emil Smith Rowe di menit ke-18 yang memanfaatkan kemelut di depan gawang. Di babak kedua, Leicester City coba terus menekan. Sayangnya ketangguhan Aaron Ramsdale di bawah Mistar mampu mematahkan semua peluang The Foxes. Hasil tersebut membawa Arsenal naik ke peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris sementara dengan 17 poin, sementara Leicester City turun ke peringkat 10 dengan 14 poin. Liverpool versus Brighton, kena comeback, The Reds diimbangi 2-2. Pada pertandingan yang dihelat di Anfield, Liverpool unggul dalam penguasaan bola yakni 58% berbanding 42%. Liverpool memimpin 2 gol duluan lewat Jordan Henderson di menit keempat. Dan Sadio Mane di menit ke-24. Brighton memperkecil skor di akhir babak pertama lewat Enoch Mpewu. Sebelum menyamakan skor lewat Leandro Trossard di menit ke-65. Liverpool hanya menambah 1 poin dan kini tertahan di posisi kedua klasemen dengan 22 poin, sedangkan Brighton di posisi ke-7 klasemen dengan 16 poin. Tottenham versus MU, Setan Merah menang 3-0. Pada pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham membuat 9 items tanpa satu pun on goal. Sementara MU punya total 10 items dengan 4 mengarah ke gawang. Cristiano Ronaldo membawa MU memimpin 1-0 di menit ke-63. Sebelum dimantapkan Edinson Cavani di menit ke-64. Dan Marcus Rashford di menit ke-86. Onside, Rashford, game over. Tambahan 3 poin membuat MU naik ke posisi 5 klasemen dengan 17 poin, sedangkan Tottenham di posisi ke-7 dengan raihan 15 poin. Manchester City versus Crystal Palace, The Citizen tumbang di kandang 0-2. Duel Manchester City versus Crystal Palace digelar di Etihad Stadium. Tim tamu mengejutkan tuan rumah lewat gol Wilfried Zaha di menit ke-6. City harus bermain dengan 10 pemain menjelang turun minum. Aymeric Laporte diusir wasit akibat pelanggarannya kepada Zaha. Conor Gallagher menggandakan keunggulan Palace 2 menit sebelum waktu normal berakhir. Laga tuntas dengan skor 2-0 untuk kemenangan anak asuh Patrick Vieira. Kekalahan ini membuat Manchester City tertahan di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 20 poin. Sementara itu Palace naik ke peringkat 13 dengan 12 poin. Newcastle versus Chelsea, Reece James 2 gol, The Blues menang 3-0. Newcastle versus Chelsea berlangsung di St. James Park. The Blues tampil menekan sepanjang babak pertama, namun harus puas bermain tanpa gol hingga turun minum. Kebuntuan Chelsea baru datang di paruh kedua. Reece James mencetak brace di menit ke-65 serta di menit ke-77. Great header at the back post by Matt Ritchie. It's come to Reece James. What a strike. Back to Loftus-Cheek. Then it comes to James again. And he has got a second. Jorginho memantapkan kemenangan menjadi 3-0 lewat eksekusi penalti sempurna di menit ke-81. Jorginho comes forwards and lifts it into the middle of the goal. Chelsea semakin mantap di puncak klasemen dengan 25 poin, sedangkan Newcastle makin terpuruk di urutan kedua dari bawah dengan 4 poin. Hasil Premier League pekan ke-10 hari ini. Watford kalah 0-1 dari Southampton, Burnley menang 3-1 atas Brighton.
Verona versus Juventus, Bianconeri dipermalukan pasukan Tudor 1-2. Laga Verona versus Juventus berlangsung di Stadion Marc Antonio Bentegodi. Verona besutan Igor Tudor sukses mengungguli Juventus 2-0 di babak pertama lewat sepasang gol dari Giovanni Simeone di menit ke-11 dan di menit ke-14. Chance now for Barak, and it's turned in. Simeone goes alone. That is spectacular. Juventus bisa memperkecil kekalahan menjadi 1-2 di 10 menit akhir laga berkat aksi Weston McKennie. Danilo's ball in. McKennie. Ini menjadi hasil negatif ketiga Juventus secara beruntun. Sinyonya tua turun ke urutan 8 klasemen Liga Italia dengan 15 poin, sedangkan Verona berada tepat di atas Juventus setelah unggul selisih gol. Hasil Serie A pekan ke-11 hari ini. Atlanta bermain imbang 2-2 dengan Lazio. Torino menang 3-0 atas Sampdoria. LC versus Real Madrid, Vinicius 2 gol, Los Blancos menang 2-1. Laga LC versus Real Madrid di lanjutan La Liga digelar di Estadio Manuel Martinez Valero. Madrid tampil tanpa Karim Benzema yang mengalami cedera. Vinicius lantas jadi bintang kemenangan Madrid dengan mencetak 2 gol di pertandingan ini, masing-masing di menit ke-12 salida de balón y Mariano le deja este gran balón a Vinicius que va dan di menit ke-73. con uno más el Madrid hacia el segundo, de nuevo Vinicius. LC memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir lewat sepakan Pere Mila. Pero nada más lejos de la realidad porque el Madrid Berkat kemenangan ini, Real Madrid naik ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 24 poin dari 11 pertandingan, sementara LC ada di posisi ke-15 dengan 10 poin. Liga Spanyol, Barcelona versus Alaves imbang 1-1. Liga Spanyol menggelar duel Barcelona versus Alaves di Camp Nou. Ini menjadi pertandingan pertama Barjuan selaku pelatih interim. Barcelona tampil dominan dan menyerang sepanjang pertandingan, namun Barça baru bisa unggul di menit ke-49 berkat aksi Memphis Depay. Memphis que recibía en la frontal del área y es un golazo con ese. 3 menit berselang, Alaves mampu menyamakan kedudukan berkat aksi Luis Rioja. Joselu le mete el pase de taco, recorta y dispara para Tak ada gol di sisa laga, skor 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Barcelona masih tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 16 poin, sedangkan Alaves berada di peringkat ke-16 dengan raihan 10 poin. Hasil La Liga Jornada ke-12 hari ini. Sevilla menang 2-0 atas Osasuna, Valencia menang 2-0 atas Villarreal. Jungkalkan Köln, Dortmund hantui Bayern Munich. Borussia Dortmund menyegel poin sempurna usai mengalahkan Köln di lanjutan ajang Bundesliga pada Sabtu 30 Oktober. Dortmund menang dengan skor 2-0. 2 gol Dortmund di pertandingan ini dicetak oleh Thorgan Hazard di menit ke-40 dan Steven Tigges di menit ke-63. Hasil ini membuat Dortmund menempati posisi kedua dengan 24 poin, sedangkan FC Köln berada di posisi ke-10 dengan 13 poin. Bayern Munich ngamuk sikat habis Union Berlin. Bayern Munich bertamu ke kandang Union Berlin dalam pertandingan pekan ke-10 Bundesliga 2021-2022 di Stadion An der Alten Forsterei pada Sabtu 30 Oktober. Di laga tersebut Bayern Munich mengamuk dengan menyikat habis tuan rumah dengan skor 5-2. Bayern mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui brace Lewandowski di menit ke-15 dan menit ke-23 serta gol Leroy Sané di menit ke-34. Union Berlin memperkecil ketertinggalan di menit ke-43 lewat gol Nico Gibelman. Munchen kembali memperlebar keunggulan di menit ke-60 lewat gol Kingsley Coman. Namun tim tuan rumah kembali memperkecil ketertinggalan di menit ke-65 lewat gol Julian Reison.
Pada menit ke-79, Munchen mengukuhkan kemenangan lewat gol Thomas Müller. Hasil ini membuat Munchen berada di posisi pertama dengan torehan 25 poin, sedangkan Union Berlin berada di posisi ke-6 dengan 16 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-10. Hoffenheim menang 2-0 atas Hertha Berlin, Leverkusen kalah 2-0 atas Wolfsburg, Arminia kalah 1-2 atas Mainz, SC Freiburg menang 3-1 atas Fürth, Eintracht Frankfurt imbang 1-1 melawan RB Leipzig. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 12 gol, diikuti oleh Erling Haaland dengan 9 gol. Sumbang gol dan assist, Cristiano Ronaldo bersanding dengan Drogba. Cristiano Ronaldo memberi sumbangsih besar saat Manchester United mengalahkan Tottenham Hotspur dalam pertandingan pekan ke-10 Premier League. Yang menarik dari pertandingan ini adalah fakta mengenai Ronaldo usai menyumbangkan 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan MU kali ini. Opta melansir, Ronaldo menyumbangkan gol dan assist dalam pertandingan Premier League di usianya yang ke-36 tahun dan 267 hari. Catatan itu sama persis dengan Drogba pada Desember 2014 saat membela Chelsea. Assist Ronaldo kepada Edinson Cavani adalah kali kedua pemain berusia 34 tahun ke atas berkolaborasi untuk sebuah gol di Premier League menyamai torehan Paul Scholes yang memberikan assist untuk Ryan Giggs saat melawan Newcastle. Tottenham adalah klub Inggris yang paling sering dijebol oleh Cristiano Ronaldo. Kapten timnas Portugal itu tercatat telah mengemas 11 gol melawan tim asal London tersebut. Terulangnya kisah kelam Bian Connery 60 tahun silam. Kekalahan beruntun harus diderita Juventus saat melakoni laga lanjutan Liga Italia Sabtu 30 Oktober tadi malam. Salah satu sorotan tajam mengarah kepada jumlah gol dan kebobolan tim berjuluk Bian Connery itu pada musim ini. Juventus tercatat baru mencetak 15 gol dan kebobolan 15 gol pula dalam 11 laga yang telah dilakoni. Bahkan catatan kebobolan 15 gol tersebut mengulangi kisah kelam Juventus yang pernah terjadi pada 60 tahun silam. Dilansir Opta, statistik kebobolan 15 gol hanya dari 11 laga pembuka membuat mereka menyamai catatan musim 1961-1962. Arsenal bangkit dari keterpurukan, Mikel Arteta dapat pujian setinggi langit. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mendapat pujian setinggi langit setelah membawa The Gunners bangkit dari keterpurukan. Arsenal tercatat berhasil meraih 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Terbaru, Pierre-Emerick Aubameyang CS mengalahkan Leicester City dalam laga pekan ke-10 Liga Inggris Sabtu 30 Oktober. Kebangkitan Arsenal ini turut mengundang perhatian dari ex-striker Liverpool, Emile Heskey. Heskey pun memberikan pujian setinggi langit untuk Arteta atas kebangkitan Arsenal. Ex-back Arsenal Martin Keown turut memberikan pujian untuk Arteta. Menurut Keown, laga kontra Leicester merupakan penampilan tandang terbaik Arsenal pada musim ini. Cetak gol ke gawang Newcastle, Jorginho ukir rekor manis di Liga Inggris. Jorginho mengukir rekor bersejarah pasca membawa Chelsea menumbangkan Newcastle United di pekan ke-10 Liga Inggris Sabtu 30 Oktober. Dalam laga tersebut, Jorginho menyumbangkan 1 gol lewat titik putih pada menit ke-80. Atas golnya yang melengkapi kemenangan Chelsea tersebut, Jorginho pun mengukir rekor manis dalam sepanjang sejarah gelaran Liga Inggris. Pemain berusia 29 tahun itu tercatat sebagai pemain pertama di Liga Inggris yang memiliki 10 gol beruntun dari titik putih di kompetisi terpopuler sejagat tersebut. Rekor tersebut pun membuktikan dirinya sebagai spesialis eksekutor penalti di mana memang ia memiliki teknik penalti tersendiri yang dikenal mudah mengelabui kiper lawan. Kado pahit laga ke-200 Pep Guardiola. Pep Guardiola mendapat kado pahit dalam laga ke-200 dia sebagai pelatih di Premier League. Manchester City asuhannya dipermalukan Crystal Palace 0-2. Pertandingan yang semestinya dirayakan dengan kebahagiaan oleh Pep Guardiola justru berubah menjadi mimpi buruk. Kekalahan Manchester City di Liga ke-200 Guardiola mengulangi apa yang dialami sang manajer dalam pertandingan ke-100 dia di Premier League. Guardiola kala itu turut menerima kado pahit kekalahan 1-2 dari Newcastle United pada tahun 2019.
Carlo Ancelotti kurang puas dengan kemenangan Real Madrid atas LC. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengapresiasi perjuangan timnya saat mengalahkan tuan rumah LC 2-1 pada lanjutan pekan ke-11 La Liga Spanyol Sabtu 30 Oktober. Kami mengendalikan pertandingan dengan cukup baik, kecuali untuk fase akhir, kata Ancelotti. Mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu kecewa kelengahan para pemainnya berujung pada gol lawan. Dengan tegas, Carlo Ancelotti meminta skuadnya tak kembali mengulangi kesalahan yang sama di pertandingan lain. Itu tidak akan pernah menjadi pertandingan lain di saat fisik menurun. Semua orang mengira pertandingan sudah berakhir dengan keunggulan 2 gol tetapi belum sampai peluit akhir berbunyi, tegas Ancelotti. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!